Halo semuanya, sawadee kerap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita bahas secara detail terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua. Ada beberapa hal yang hari ini sangat menarik sekali, apalagi pada saat kita ketahui, pada saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya, ada beberapa fakta yang tersampaikan dalam surat dakwaan tersebut versi dari JPU. Ini diketahui bahwa Kuat Ma'ruf itu membawa pisau yang berasal dari rumah Magelang. Itu ceritanya kalian sudah tahu, di mana diketahui bahwa Kuat Ma'ruf itu mengejar Brigadir Joshua dengan pisau. Lokasinya di Magelang, kejadiannya itu di tanggal 7 Juli 2022, sehari sebelum pembunuhan tersebut. Kemudian juga dikatakan dalam surat dakwaan JPU bahwa KM juga bawa pisau di Duren 3 yang ternyata ini adalah pisau yang berasal dari Magelang. Bagaimana mungkin ini tetap terjadi dan tidak dikaitkan dengan pembunuhan berencana? Kalau kita lihat keterangan dari Irwan Irawan, pengacara KM, yang sangat keberatan pada saat kliennya dikategorikan terkena pasal 340 pembunuhan berencana, karena setiap pembunuhan berencana itu ada peranannya masing-masing. Otak atau dalang, orang yang membantu, eksekusi, ataupun orang yang mengetahuinya. Kalau dari keempat kategori ini, KM bisa termasuk dalam kategori orang yang membantu jika yang dikatakan JPU nanti terbukti ya, karena kita belum sampai dalam tahapan pembuktian. Tetapi kita bahas lebih dulu karena memang yang dilakukan para kuasa hukum ini dan juga JPU untuk meyakinkan yang mulia hakim. Secara aturan pada umumnya dibutuhkan 2 alat bukti plus keyakinan hakim itu bisa memutuskan terdakwa mendapatkan hukuman apa. Tetapi karena kita ketahui banyak alat bukti dan juga barang bukti yang sudah dihancurkan oleh Verdi Sambo, ya nggak usah butuh banyak-banyak lah, 1 alat bukti plus juga dengan keyakinan hakim itu sudah bisa menjadi dasar kuat untuk memutuskan. Apa aja itu alat bukti? Ada 5. Aku harus ulangi lagi agar kalian semua paham. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti ini nanti. Jadi jangan heran pada saat nanti proses pembuktian masing-masing dari kuasa hukum terdakwa ini akan menghadirkan saksi ahli ya. Itu termasuk dalam keterangan ahli. Misalnya mungkin psikolog forensik ataupun juga ahli pidana itu akan dihadirkan dalam pembuktian nanti. Kita bahas satu persatu di sini. Ada juga keterangan yang disampaikan dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf ini bahwa ada statement yang dikatakan Putri Chandrawati di tanggal 7 Juli 2022 tersebut, di mana peristiwa yang kalian sudah tahu, Putri Chandrawati diklaim dia saat itu telah dilakukan kekerasan seksual oleh Brigadir Joshua. Statement ditanya sama KM, "Ibu, kenapa ibu?" PC mengatakan begini, Joshua sadis sekali sama aku, kemudian diangkatlah ke kamar. Nah, ini ada beberapa hal yang juga cukup janggal teman-teman. Karena apa ya? Kalau ada beberapa sumber istimewa yang pernah berbicara dari awal sampai sekarang, sumber istimewa ini mengatakan dia termasuk ada kategori yang curiga ada hubungan terlarang antara Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati. Itu adalah bagian yang pertama harus kita acknowledge, secara logika itu juga masuk akal. Sementara ada sebagian orang juga berpikir bahwa Putri Chandrawati itu justru yang melakukan kekerasan seksual terhadap Brigadir Joshua. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, ya seperti klaim dari Putri Chandrawati bahwa dia dilakukan kekerasan seksual oleh Brigadir Joshua. Kita bahas yang bagian pertama dulu yang juga merupakan paling masuk akal juga bagi aku pribadi. Telah terjadi hubungan sesuatu hal antara Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati. Tetapi dengan statement dikatakan di sini bahwa Joshua itu sadis sekali sama aku. Apakah sebenarnya Brigadir Joshua ini sudah mau mengakhiri hubungannya dengan Putri Chandrawati? Kalau ini kita bahasnya adalah possibility ya teman-teman ya. Dan kita setiap orang pasti punya keyakinan masing-masing. Tetapi ingat, hanya keyakinan dari hakim yang bisa menjadi penentu putusan hasil dari persidangan ini. Dan saat ini semua pihak sedang berusaha untuk menyampaikan keyakinannya untuk disampaikan ke yang mulia hakim. Tetapi kalau keyakinan dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa kasus ini motifnya adalah
tentang perselingkuhan antara Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati. Tetapi dengan data baru ini, aku bisa melihat bahwa dugaan sangat kuat Brigadir Joshua sepertinya ingin mengakhiri hubungan spesialnya dengan Putri Chandrawati dengan kata-kata sadis seperti ini. Secara detail, pengacara KM dalam tayangan Kompas TV ini mengatakan begini teman-teman. KM berselisih dengan Joshua. Joshua turun dari tangga mengendap-endap dan curiga bahwa Brigadir Joshua ini telah melakukan sesuatu hal, kemudian diteriaki sama KM, "Woi, ada apa Jo?" Nggak direspon, malah dia lari. KM minta Susi itu naik ke atas, berarti ini posisinya lagi di lantai 1, ada 2 lantai di rumah Magelang. Dan pada saat Susi naik ke atas, keterangan dari Susi adalah terlihat PC sudah tergeletak lemas dan bersandar di dekat pakaian kotor. Oke, untuk masalah pelecehan seksual, kita semua sepertinya 95% yakin dari berbagai macam teori itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinan yang lebih masuk akal dibandingkan pelecehan seksual itu adalah dengan hal seperti itu berarti dugaan bahwa Brigadir Joshua ini menolak Putri Chandrawati. Apakah telah terjadi hubungan sebelumnya ataukah itu yang pertama kali, itu nanti dalam pembuktian teman-teman. KM naik ke lantai 2 pada saat Susi memanggil, teriak-teriak gitu kan ya. Kuat Ma'ruf ke atas, dan pada saat Kuat Ma'ruf membantu Susi untuk mengangkat Putri Chandrawati yang lokasinya itu jatuh tergeletak di depan kamarnya, di dekat kamar mandi, dekat tumpukan baju kotor, dan diangkat ke kamar. Kemudian si PC bilang ke KM bahwa Joshua itu sadis sekali sama aku. Ini kayak lagunya Afgan gitu ya. Terlalu sadis caramu. Apakah seperti itu? Well, just for fun ya. Aku nggak bermaksud untuk membuat remeh-temeh. Tetapi memang ada banyak yang bilang, kok motif yang terus diangkat ini benar-benar mencederai, melecehkan logika berpikir kita. Ya, itu adalah klaim dari pihak mereka telah terjadi pelecehan seperti itu. Jujur sangat kecil sekali arah kemungkinan ke sana. Kemudian dikatakan begini, bahwa pada saat di tanggal 7 Juli 2022 tersebut, singkat cerita Joshua datang ke kamar setelah peristiwa itu. Begini Om, saya mau jelaskan Om. KM bilang ada apa? Katanya. Tapi Joshua pada saat ditanya ada apa, malah dia lari ke bawah dan dikejarlah sama KM, dan lewat dapur KM ambil pisau. Ini agak sedikit berbeda lagi nih dengan keterangannya Bribka RR, karena kalau Bribka RR kan bilang melalui pengacaranya bahwa pada saat itu dia melihat Bribka RR itu Kuat Ma'ruf membawa pisau mengejar Brigadir Joshua dari dapur, kemudian ke parkiran, kemudian ke ruang tengah, yang itu dijadikan alibi dari kuasa hukumnya Bribka RR kenapa dia mengamankan senjata ada 2 miliknya Brigadir Joshua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yang justru hal itu juga menjadi salah satu poin yang memberatkan Bribka RR yang juga terkena pasal 340 pembunuhan berencana, dengan peranannya bisa saja dia adalah orang yang membantu di sini atau juga yang mengetahui. Itu yang menjadi alibi beratnya dia juga, menjadi hal yang memberatkan Bribka RR. Ada 2 keterangan yang berbeda di sini. Kemudian dikatakan di sini bahwa KM tidak ada komunikasi dengan Verdi Sambo sama sekali di tanggal 7 Juli tersebut. Jujur aku tidak percaya komunikasi itu bisa lewat telepon walaupun Verdi Sambo tidak berada di Magelang saat itu. Kemudian dikatakan bahwa baru ngomong dengan Verdi Sambo itu saat di 8 Juli 2022 saat tiba di rumah pribadinya di Jakarta Selatan. Dia diminta panggil Ricky dan Eliezer, dan ceritanya kalian sudah tahu, untuk FS itu meminta Ricky untuk nembak Brigadir Joshua, tapi ditolaknya, katanya nggak kuat mental, dan Eliezer yang menerima itu. Ini juga heran ya, Eliezer ini katanya punya hubungan yang dekat dengan Brigadir Joshua, tapi dia bisa menerima itu. Well, nanti kita bahas di video berikutnya lebih detail mengenai ini. Kuasa hukum dari Brigadir Joshua, Martin Lukas Simanjuntak, juga mempertanyakan, ngobrol dengan kuasa hukum dari Irwan Irawan, pengacara KM ini. Ada beberapa hal yang aku tangkap dalam obrolan ini, bahwa seperti pertanyaanku kemarin ya, aku curiga banget bahwa kuasa hukum dari KM ini adalah bagian dari kuasa hukum juga dari Putri Chandrawati dan juga FS.
Ya fine-fine aja, objektif pasti akan dikatakan seperti itu dari Irwan Irawan walaupun yang membayar adalah orang yang sama. Tetapi kan kalau kita melihat secara psikologi juga ya, aku justru malah kasihan juga sama KM. Kasihannya adalah bukan berarti dia tidak bersalah kan ya. Kasihannya adalah walaupun orang bersalah juga kan berhak dibela juga punya pengacara. Tetapi takutnya adalah ini juga sama aku baca dari Martin Lukasi Manjuntak, ketakutan yang dia lihat dari kuasa hukum KM ini melakukan pembelaan tetapi yang diprioritaskan agar itu menguntungkan pihaknya FS dan juga PC. Misalnya begini, saya pernah melihat Anda beberapa kali, menurut Martin ya, itu mendampingi PC gitu. Saya lihat Anda foto-foto, ada foto-foto yang menunjukkan Anda pada saat PC keluar dari Barreskrim, Anda mendampingi PC. Kemudian dari Irwan Irawan mengatakan begini, saya tidak pernah dampingi PC, hanya KM dari awal. Ini adalah tugas yang benar-benar objektif. Kalaupun kami ada hubungannya dengan obstruction of justice dari awal, pasti kami sudah terkena juga. Secara tidak langsung ini tidak menjawab apapun ya, tidak menjawab apakah dia di-hire oleh FS dan juga PC untuk membantu KM ataukah tidak. Kalau itu yang terjadi, kita agak sulit untuk percaya jika pembelaan-pembelaan untuk KM ini murni untuk membela KM, tidak sekedar malah menguntungkan FS dan juga PC. I think you know what I mean ya. Kemudian dari sini juga diketahui bahwa Joshua dorong PC hingga jatuh karena ia nggak mau layani PC. Ini dugaan yang disampaikan, maksudnya bahwa ada dugaan Martin Lukasi Manjuntak mengatakan apa jangan-jangan justru yang melakukan tindakan kekerasan seksual itu adalah dari pihaknya PC ke Brigadir Joshua. Ini juga kemungkinannya yang jauh lebih tinggi dengan relasi kuasa dibandingkan sebaliknya, Joshua yang melakukan ke Putri Chandrawati. Apakah ini Joshua pada saat dia mendorong PC jatuh? Bisa aja kan ya. Kenapa PC jatuh? Ya kemungkinan besar didorong atau dihempas karena Joshua sudah tidak mau lagi melayani Putri Chandrawati. Ya dengan dugaan yang pertama, mereka telah menjalin hubungan sebelumnya, tetapi Joshua sudah mau menghentikannya, apalagi juga kita ketahui di detik-detik itu juga kan, Joshua itu berkomunikasi cukup intens dengan kekasihnya kekasihnya Vera ya, dan itu juga mengindikasikan pernah mengatakan, kau carilah pria yang lain dan sebagainya. Ini juga bisa mengarah ke sana kan ya, bahwa dia sudah mengkhianati, ada dugaan seperti itu, karena kita membahasnya adalah logika, karena logika juga yang akan menjadi dasar utama pada saat hakim nanti memiliki keyakinan. Pada umumnya, hakim akan memiliki keyakinan yang didasarkan pada logika-logika dengan data-data yang sudah tersebar sampai saat ini. Keterangan KM menurut Martin itu kurang reliable karena dia bekerjanya untuk PC. Aku setuju untuk bagian ini. Terus juga JPU mengatakan bahwa KM diketahui membawa pisau yang di kejadian tanggal 7 Juli tersebut sampai ke 8 Juli di hari pembunuhan tersebut ke Duren 3 di rumah di Jakarta Selatan, Magelang. Kalau memang sudah tidak ada niat ini adalah bagian dari perencanaan, kenapa terus dibawa? Tetapi dari kuasa hukum KM mengatakan begini, alasannya KM itu selama di tanggal 7 dan 8 paginya sebelum mereka berangkat ke Jakarta, KM melihat PC lemas dan nangis, makanya ia bawa untuk siap-siap. Tetapi kan kita ketahui juga senjatanya Brigadir Joshua masih tetap disita karena belum dikembalikan sampai mereka menuju ke Jakarta. Itu udah bukan lagi excuse, tapi merupakan petunjuk. Ingat ya, alat bukti itu juga salah satunya ada petunjuk, teman-teman. Ya, ini juga petunjuk yang sangat kuat sekali bahwa KM ini sudah mengetahui ada rencana pembunuhan ini dan dia juga berperan membawa senjata tersebut. Yang nembak itu cuma Richard, tidak ada Sambo. Ini keterangan dari kuasa hukum KM yang mengatakan ya seperti itu. Menurut aku ini bahaya banget ya buat Baradae atau Richard Eliezer nanti, karena dua orang yang berada di lokasi kejadian, KM dengan tegas mengatakan tidak melihat. Alasannya tuh karena dia katanya ini adalah pertama kali saya melihat orang ditembak, katanya ada penembakan dan saya kaget, panik, saya tidak melihatnya. Alasannya masuk akal atau tidak itu nanti hakim yang akan menentukan pembuktiannya. Yang kedua, Bribka RR juga sama alasannya, dia tidak melihat FS menembak. Alasannya tuh karena dia mengangkat mengangkat HT ya dari partner ajudannya juga.
Bagi aku sih tidak masuk akal kedua alasan tersebut, tetapi kan ingat keyakinan kita itu nggak akan bermakna untuk proses hukumnya. Yang bermakna itu adalah hanya keyakinan dari hakim, tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan membahas fakta-fakta. Fakta aja nggak cukup, tetapi juga harus dilogikakan gitu. Karena dengan banyaknya keterangan-keterangan dari saksi yang menurut aku kurang reliable, makanya logika adalah salah satu cara untuk meminimalisir semua ini. Apakah ini adalah possibility yang sangat kuat? Tetapi kalau menurut aku, possibility bahwa Joshua itu menolak PC untuk melakukan hal seperti itu jauh lebih tinggi dibandingkan bahwa PC dilakukan perkosaan oleh Brigadir Joshua. Yang pertama, possibility-nya lebih tinggi menurut aku dibandingkan yang kedua ini. Kalau menurut kalian, apa analisa mengenai peristiwa yang ada di Magelang ini? Karena ini penting ya untuk alibi dari si FS dan juga PC serta lainnya agar bisa mendapatkan keringanan pada saat hakim memutuskan di persidangan nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering live di situ untuk berdiskusi dengan kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.